Bawa konektor. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masuk bentar ya, bentar ada 5 menit. Saya mau sosialisasi. Mati mas Ambon mati lagi. Mati. Sosialisasi program prioritas faktor bentar aja. Jadi kemarin sudah penting Azriel ya. Mas Azriel sudah bisa surat yang program prioritas faktor? Udah ya. Nanti akan ada surat lanjutannya yang versi pengumpulan data di fakultas. Kalau program prioritas faktor itu kan ada 4 ini ya, hibah penelitian, hibah profiling, hibah prestasi, hibah publikasi. Angkatan 23 ini saya harapkan saya kejar untuk yang terutama yang penelitian. Karena setelah ini Dr. Lalita sudah pernah masuk untuk skripsi. Dr. Lalita akan membagi dosen pembimbing untuk skripsi. Akan masuk untuk ini ya, nanti dibagi dosen di skripsinya. Biasanya nanti kalian konsultasi jurnal, konsultasi judul, atau dari dosen pembimbingnya yang ngasih judul. Jadi pilihannya judulnya bisa dari kalian atau bisa jadi dosennya, itu tergantung dosennya. Cuma nanti
saya sudah bilang ke dosen juga kalau ada hibah penelitian mahasiswa, jadi kalian bisa mengajukan grant ini dengan penelitian yang dibimbing oleh dosen. Nanti yang bertanggung jawab adalah dosennya. Itu. Harusnya minggu ini sih bisa. Jadi untuk biaya penelitian kalian, untuk biaya publikasi nanti akan di cover oleh grant ini. Jadi harusnya bermanfaat ya, kalian jadi mengurangi dana untuk penelitian, apalagi penelitian di kedokteran gigi. Kalau masuk lab, ya dari masuk lab atau masuk ke masyarakat semua pasti butuh dana gitu. Jadi tolong nanti dibuka jobnisnya, terutama yang penelitian. Yang pertama ini outputnya ya, jadi yang wajib output adalah keikutsertaan dalam lomba minimal nasional. Kalau lomba nasional harusnya gampang ya, nggak harus internasional. Kemudian publikasi, Scopus, dan laporan. Persyaratannya mahasiswa aktif, kemudian harus ada bimbingan dosennya. Scopusnya nggak harus Scopus berapa, pokoknya Scopus, jadi Q4 aja nggak apa-apa. Udah, belum tahu Scopus? Tahu ya. Scopus itu kan ada tingkatannya Q1, Q2, Q3, Q4. Yang paling gampang itu Q4. Kemudian nanti misalnya dari dosennya sudah, ACC sudah bersedia membimbing, nanti datanya disubmit GF-nya yang atas. Kalau lewat tanggal 12 November nanti akan kita panggilin, kemudian data tersebut yang sudah dikolektifkan itu baru kita masukkan ke GF-nya yang univ. Jadi isi yang fakultas dulu, nanti baru dikumpulkan mahasiswanya untuk isi yang univ. Itu. Ini batas waktunya adalah 12 November karena kita harus masukkan ke univ 15 November. Kalau misalnya saya sampai 12 November, 15 November ini belum dapat atau belum yakin, nanti akan ada batch 2 di 2026, tapi timeline-nya makin mundur lagi. Jadi kalau misalnya sudah dapat dosping, setahu saya sudah ada yang sudah dapat ya, yang sudah mulai ada timnya dengan dosennya, itu mungkin bisa maju lagi ke dosennya untuk mengajukan dana ini. Itu. Nanti untuk publikasinya minta tolong dibimbing juga sama dosennya. Syaratnya adalah nama pertama adalah mahasiswa, tapi corresponding autornya adalah nama dosen. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah prestasi mahasiswa. Jadi setahun kemarin ini belum ada dana reward prestasi yang dicairkan karena jobnisnya belum ada. Ini jobnisnya sudah ada. Jadi kalau merasa kalian menang suatu kompetisi, baik itu disupport fakultas dalam bentuk mungkin dosen atau ST dari fakultas atau yang berangkat sendiri, itu tolong diajukan rewardnya, diklaim rewardnya. Kalau misalnya tidak ada ST dospingnya atau tidak ada ST delegasinya, nanti bisa kita bantu buatkan. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya berangkat sendiri kan nggak pakai dospingnya, nanti nggak apa-apa, dospingnya bisa dibuatkan, delegasinya juga dibuatkan. Tapi tolong diajukan. Jadi prosesnya harus tetap dilakukan. Nanti lapor ke Pak Adit atau ke Bu Adi. Sama ya, datanya kita kumpulkan di fakultas dulu, nanti baru masuk ke kalau publikasi. Ada yang sudah publikasi di Scopus kali? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak sih. Jadi kalau ada, ini sama ya, sistemnya reward aja. Kalau ada yang publikasi Scopus, jadi kalau dosen publikasi di Scopus itu dosennya dapat reward. Rewardnya bisa untuk KTC ya, untuk penggantian biaya publikasinya, atau bisa untuk dosen itu sendiri. Jadi nggak cuma dosen, ternyata mahasiswa juga ada rewardnya. Jadi kalau misalnya kalian ikut hibah penelitian, kemudian kalian berhasil publikasi di Scopus, nanti bisa diklaim juga reward Scopusnya. Itu ya. Untuk startup, ada yang punya usaha startup? Mungkin
mungkin terlalu ngeri ya. Mungkin kita lihat yang ini aja. Kalau misalnya ada yang punya usaha beroperasi lebih dari 6 bulan dan punya cash flow, itu diajukan aja ya. Jadi mungkin pokoknya dia ada rincian dana masuk dana keluar, ada pendapatannya, itu bisa diajukan untuk profiling startup. Ini profiling ya, jadi bukan untuk buka usaha startup. Kita menjaring yang sudah punya usaha, yang sudah jalan minimal 6 bulan, untuk kemudian bikin video profil, kemudian bikin data, bikin laporan untuk mendapatkan reward ini. Gitu. Kalau merasa punya usaha, mungkin kerjasama dengan teman atau kerjasama dengan fakultas lain atau dengan keluarga, itu coba bisa diajukan untuk profiling startup ini. Tugasnya hanya bikin video aja, video profile. Sama ya, jadi kecuali reward, semua kegiatannya dikumpulkan di fakultas dulu. Datanya dikumpulkan di fakultas dulu, nanti kita kumpulkan setelah tanggal 12 November untuk masukkan bareng-bareng ke yang univ. Ini kalau saya balik, ada yang punya ini, ada punya ini, pasti nggak ada yang angkat tangan. Tapi kalau misalnya ada yang penasaran, pengen tahu, misalnya mau nanya, bisa langsung japri ke saya, gitu ya. Mungkin malu ya kalau mau nanya di sini. Saya kayaknya punya usaha ini, cuman teman-teman saya nggak tahu kalau saya punya usaha. Ya, apa masuk aja jadi aja, atau masuk ke GF-nya dulu aja. Nanti baru kita kumpulin setelah tanggal 12 November. Itu ya, saya harap ada yang apply, terutama yang penelitian ya. 30 juta tuh maksimal 30 juta, nggak harus 30 juta. 30 juta tuh lumayan banget buat membiayai penelitian kalian untuk skripsi depannya. Itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.